Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Dr. Zaril, 810 PKS, orang normal paham, orang bangka sadar. Sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Kami Dr. Zaril. Oh, kurang kelihatan ya. Kami Dr. Zaril. Sahabat-sahabat tercinta, kita mulai acara kali ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril dimanapun berada di seluruh dunia, di dunia maya maupun di dunia nyata. Acara ini adalah acara spesial. Judul acaranya adalah Dr. Zaril 2024 Bupati. Bupati buka pikiran dan hati 2024 20 sampai 24 menit pada jam 8:10 pagi atau malam di TikTok, Instagram dan atau halaman Facebook 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Amin. Baik sahabat-sahabat cerita, seperti yang saya janjikan semalam bahwa tema berikutnya, tema acara ini, acara Dr. Zaril 2024 Bupati, buka pikiran dan hati 20 sampai 24 menit. Kali ini bertema tentang memimpin sama dengan melayani dan mengabdi. Jadi memimpin yang pernah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, sehingga saya di awal saya melakukan secara langsung di acara ini, bahwa memimpin adalah suatu hal yang perlu dilakukan dengan konsep melayani dan mengabdi. Nah, melayani dalam arti pemimpin itu mesti bisa melayani rakyatnya, melayani yang dipimpinnya. Dalam hari ini, Bupati Bangka mestilah orang yang bisa memimpin dan melayani rakyatnya, rakyat Bangka. Nah, kemudian seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Bupati Bangka, juga harus bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sahabat-sahabat tercinta, dua konsep ini, dua cara ini, dua hal ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan secara serentak. Seperti apa misalnya? Ketika seorang pemimpin, dalam hal ini saya bicara tentang Bupati Bangka dan Wakil Bupati akan dipilih pada bulan November 2024 nanti, bahwa silakan bergabung sahabat-sahabat tercinta. Mohon maaf nih tidak begitu jelas nih karena baju saya warnanya seperti ini. Pejuang Lintas Timur. Oi, luar biasa Pejuang Lintas Timur. Ayak Berwas. Makasih banyak Ayak Berwas. Luar biasa ini. Ya, ternyata saya Pejuang Lintas Timur, saya di konten ini di TikTok yang baru ini baru bisa secara langsung ketika sudah punya 300 follower. Sementara Pejuang Lintas Timur followernya belum sampai 300 tapi sudah bisa secara langsung. Salut untuk Ayak Berwas, Pejuang Lintas Timur. Tadi Bang Zar tadi cari akun Pejuang Lintas Timur itu ternyata banyak. Kemudian muncul kok Ayak Berwas nih. Saya lihat fotonya, oh ternyata foto orang penting di Kabupaten Bangka nih, Ayak Berwas alias Pejuang Lintas Timur. Lanjut. Nah, baik sahabat-sahabat cinta, kembali 810 orang normal paham 2024 Bupati. Amin. Yap, amin ya rabbal alamin. Luar biasa Pejuang Lintas Timur. Nah, sahabat-sahabat cinta, jadi bagaimana memadukan posisi pemimpin sebagai pelayan juga sebagai pengabdi. Sebagai pelayan rakyat, juga sebagai pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sahabat tercinta, ternyata ketika seorang pemimpin itu, dalam hal ini adalah seorang Bupati Bangka, kita bicara fokus ke acara ini, acara Dr. Zaril 2024 Bupati. Amin. Bupati merupakan singkatan dalam acara ini ya. Bupati adalah singkatan buka pikiran dan hati 2024, 20 sampai 24 menit. Nah, tiap kali tampil insya Allah waktu yang saya siapkan 20 sampai 24 menit untuk acara ini pada jam 8.10 pagi atau malam ataupun malam ya, di medsos
TikTok, Instagram, dan atau halaman Facebook 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Amin. Nah, di halaman Facebook itu, sekarang menghadap ke halaman Facebook yang saya sebut tadi. Nah, angka 2024-nya masih di belakang. Tadi saya berusaha untuk mengubahnya menjadi di depan posisi angka 2024-nya, tapi belum bisa. Mudah-mudahan nanti bisa. Jadi sama antara TikTok, Instagram, dan Facebooknya, angka 2024-nya di depan. Jadi 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Untuk di halaman Facebook ini ditambah dengan insya Allah 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Amin. Nah, ini bisa ditulis panjang seperti itu. Tapi untuk di Instagram sama di TikTok belum bisa menulis panjang itu. Baik, sahabat-sahabat Tinta. Nah, ternyata seorang pemimpin bisa melayani rakyatnya sekaligus beribadah, sekaligus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja dengan cara-cara yang diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Seorang Bupati Bangka 2024 hendaklah orang yang berani melayani rakyatnya dan juga berani mengabdi kepada Allah dalam satu rangkaian tanpa dipisah-pisah. Jadi, bagaimana melakukan pelayanan, melakukan hal untuk melayani rakyat, dan itu juga diridhoi atau disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, caranya sederhana. Lakukan sesuatu, kalau saya jadi bupati ya, saya akan melakukan sesuatu yang membuat saya akan disukai oleh Allah dan bisa melayani rakyat. Contoh sederhana seperti ini, yang seperti sering saya lakukan ketika menjadi anggota Dewan sampai saat ini adalah, selamat bergabung sahabat-sahabat Tinta di TikTok 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Nah, seperti yang saya lakukan ketika saya menemani orang-orang yang BPJS-nya tertunggak, kemudian secara keuangan tidak mampu untuk membayar tunggakannya, sehingga harus dialihkan ke BPJS PBI, BPJS Kesehatan PBI. PBI itu singkatan dari penerima bantuan iuran yang ditanggung oleh Pemda Kabupaten Bangka, atau ke provinsi juga bisa, atau ke pusat, seperti itu. Nah, caranya saya mendampingi mereka untuk mengetahui apa syarat-syaratnya, terutama dalam hal pengurusan surat keterangan tidak mampunya. Mereka akan mengurus sendiri sampai ke tingkat kelurahan dan disahkan oleh kecamatan. Bahkan saya pernah dengan istri saya mengajak rombongan mama, ada sekitar 6 keluarga sehingga saya, yang harus saya antar untuk membuat surat keterangan tidak mampunya, karena ada kesenjangan informasi antara Pemda Kabupaten Bangka dengan pemerintahan di bawahnya, dengan pihak kelurahan saat itu, yang harus saya mediasi sehingga bisa dimunculkan surat keterangan tidak mampu. Beda antara tidak mampu dengan miskin. Nah, ini sering disampaikan oleh Pak Marianto. Mudah-mudahan Pak Marianto bisa menonton acara kali ini. Pak Marianto salah satu guru saya dan orang yang sangat berjasa untuk mengajak saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Bangka. Nah, ternyata beliau sampaikan antara miskin dengan tidak mampu itu beda. Miskin adalah kondisi secara negara ya, secara negara yang sudah ditanggung oleh negara tanpa harus mendaftarkan diri. Khusus ke BPJS ya, ke BPJS PBI tadi, tapi sudah didata oleh negara sebagai orang miskin, sebagai rakyat yang kondisinya miskin, sehingga langsung dibiayai oleh negara tanpa mengajukan diri. Tapi kalau tidak mampu, dia punya penghasilan, tapi ketika untuk membiayai pengobatan atau membiayai sekolah, membiayai hal-hal lain yang dibutuhkan untuk kebutuhan primernya, dia tidak mampu, sehingga uangnya tidak cukup untuk dia, sekedar cukup untuk beli makan, beli pakaian, rumah bisa jadi numpang di rumah orang lain atau di keluarganya, atau juga ngontrak dengan kondisi yang sangat terbatas, sehingga untuk membiayai sekolah anaknya, membiayai kesehatan, untuk periksa ke dokter, ke puskesmas, ke dokter praktek ataupun rawat inap, mereka tidak mampu, tidak punya biaya untuk itu. Nah, jadi terima kasih Kak Santi, luar biasa Kak Kurnia Santi sudah menonton siaran langsung kali ini. Nah, jadi ketika miskin ditanggung oleh negara langsung, maka tidak mampu harus mengajukan diri. Salah satunya caranya maksudnya yang paling utama adalah minta
dibikinkan surat keterangan tidak mampu dari pihak desa atau kelurahan. Nah, proses ini semestinya sudah langsung saja terjadi ketika seorang merasa tidak mampu. Mereka berhak untuk minta surat keterangan tidak mampu ke kelurahan atau ke desa setempat, ke pihak desa atau ke pihak kelurahan setempat. Nah, mestinya ini otomatis bisa dijalankan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat surat keterangan tidak mampu itu belum bisa dikeluarkan oleh pihak kelurahan dan pihak desa dengan berbagai alasan lah, seperti itu ya, dengan berbagai alasan dan berbagai kondisi. Nah, sehingga perlu didampingi. Nah, itu saya lakukan mendampingi dengan istri saya, dengan ini ada Kak Kurnia Santi yang mendampingi, sehingga bisa dikeluarkan surat itu, dan sampai ke kecamatan juga ditandatangani, bahkan ketemu dengan camatnya sangat menerima dengan baik. Terima kasih banyak Camat Sungai Liat, Bang Aswan, luar biasa. Nah, kemudian barulah diajukan ke Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, sehingga seperti itu. Nah, ketika melakukan itu salah satu tugas. Kalau kami dari PKS, dari Partai Keadilan Sejahtera, dari Partai Keadilan Sejahtera, salah satu tugas anggota Dewan DPRD Kabupaten Bangka itu adalah mendampingi rakyat ketika mengurus sesuatu yang butuh pendampingan. Seperti itu. Nah, ketika melakukan pendampingan itu dilakukan dengan cara betul-betul melayani. Karena rakyat itu ada yang tahu sebagian, ada yang tidak tahu sama sekali, ada yang tahu keseluruhan tentang hal-hal yang berhubungan dengan hak mereka. Oh ya, nih HP saya bergetar, ada panggilan. Mohon maaf, saya belum bisa menerima panggilan di WA ataupun HP karena saya lagi share langsung. Mohon dimaafkan sahabat-sahabat tercinta. Nah, dengan demikian melayani, saya memberikan pelayanan kepada rakyat, mengajak mereka itu melayani rakyat, memenuhi keinginan mereka untuk didampingi, itu melayani. Nah, kemudian dengan cara apa? Dengan cara melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dibayar, tentu tidak dibayar untuk melakukan itu. Bahkan mengeluarkan biaya untuk itu, dan dilakukan dengan cara tulus seperti itu. Nah, bahkan Bang Kurtis, salah satu anggota DPRD Bangka legendaris yang 15 tahun pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bangka, beliau katakan tugas dewan itu memang seperti itu. Mereka milih atau tidak itu bukan tugas kita, itu adalah hak mereka, apakah mau memilih kita atau memilih yang lain. Tapi yang jelas kita sudah melakukan tugas kita untuk memilih mereka. Sama halnya seperti ketika seorang anak dengan orang tua. Tugas seorang anak adalah memuliakan orang tuanya. Apapun kondisi orang tuanya, apapun agama orang tuanya, haruslah dihormati orang tua itu. Walaupun orang tuanya kasar, sering ngomong yang tidak enak bagi anaknya, tapi seorang anak tetap harus mengabdi kepada orang tuanya dengan cara melayani orang tua itu, dengan cara menghormatinya, memuliakannya. Walaupun tidak sebadan antara perlakuan orang tua terhadap anak yang sudah menghormati tadi. Nah, seperti itulah tugas anak, seperti itu. Perkara orang tua apakah mau menerima kemuliaan anaknya, itu urusan lain, urusan orang tua dengan Yang Maha Kuasa. Nah, seperti itu. Kita juga lakukan tugas kita. Seperti itu juga dengan Bupati Bangka 2024 nanti, lakukan tugasnya. Tugasnya apa? Melayani rakyat dan sekaligus mengabdi kepada Allah. Kalau dua hal ini bisa dijalankan dengan baik, maka yakinlah Bupati dan Wakil Bupati Bangka yang akan datang, yang terpilih nanti adalah orang-orang yang betul-betul disukai oleh rakyat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Tuhannya Maha Kuasa. Nah, dengan demikian, kalau pemimpin sudah dicintai oleh Allah, sudah disukai oleh rakyat, maka akan mudah memunculkan program-program ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kerakyatan yang dibutuhkan oleh rakyat, dan Allah suka dengan hal seperti itu. Nah, itulah yang perlu diwujudkan. Baik, sahabat-sahabat kita, saya harus lihat jam lagi sekarang. Jam 25 ya. Ya, sekarang jam 9, setengah 9 kurang 5 menit, sudah 15 menit. Saya mohon maaf tadi saya telat 1 menit muncul karena saya harus mengetik WA yang ada sahabat saya dari salah satu dari rakyat Bangka ingin bertemu saya, ingin menyampaikan strategi yang beliau miliki untuk menjadi Bupati Bangka, begitu dia bilang. Nah, sahabat-sahabat tercinta, jadi ketika seseorang, maksud saya seorang pemimpin, dalam hal ini seorang Bupati Bangka dan Wakil Bupati Bangka adalah orang-orang yang sudah siap melayani rakyatnya, maka orang itulah layak dipilih oleh rakyat Bangka.
Jadi rakyat Bangka dimanapun berada yang punya KTP Bangka ataupun yang tinggal di Kabupaten Bangka, walaupun bukan ber-KTP Bangka tapi sudah jadi rakyat Bangka seperti itu, dan termasuk yang punya KTP Bangka atau keturunan Bangka yang berada di luar Pulau Bangka, di luar Kabupaten Bangka, silakan ajak orang-orang untuk memilih orang-orang yang betul-betul bisa melayani rakyatnya. Bahkan kita ingat bagaimana seorang Umar bin Khattab yang begitu luar biasanya. Beliau seorang pemimpin negara, juga pemimpin masyarakat, termasuk juga orang yang bisa mengambil keputusan tertinggi di bidang hukum dan segala bidang di negara saat itu. Seorang Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, pernah berjalan malam-malam meninjau lokasi, atau bahasa sekarangnya belusukan, betul-betul belusukan, dan beliau bertemu dengan sebuah rumah. Di situ beliau mendengar rintihan anak sedang menangis. Kemudian ibunya mengatakan, "Sabar nak, makanannya belum matang, tenang ya." Seperti itulah kira-kira kata sang ibu. Itu didengar oleh seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu anak itu pun terdengar sunyi dari tangisannya, sudah berhenti menangis. Lalu Umar bin Khattab masuk, didampingi oleh ada ajudannya, kira-kira ada pendampingnya seperti itu. Kemudian beliau tanya kepada ibu, "Bu, apa yang dimasak?" "Ini yang kami masak, wahai tuan." Nah, yang punya rumah ini tidak tahu itu siapa. Padahal itu pemimpin negara, presiden, raja atau apa istilahnya, pemimpin negara yang tertinggi, yang kekuasaannya melebihi negara manapun di dunia saat ini. Dan wanita itu mengatakan, "Yang saya masak adalah batu." "Kok batu ini masak, direbus?" "Ya, karena pemimpin kami zolim," dia bilang. "Pemimpin kami zolim, pemimpin kami tidak adil, pemimpin kami tidak peduli kepada rakyatnya, sehingga kami tidak bisa makan." Padahal yang dihadapi oleh rakyat itu, yang dihadapi oleh ibu itu adalah pemimpin negara yang bernama Khalifah Umar bin Khattab. Kalau zaman sekarang ada bupati seperti itu, tiba-tiba dibilang rakyat bahwa bupati tidak adil seperti ini, mungkin bupatinya sempat emosi lah mungkin ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab pulang, lalu bergegas beliau ambil gandum. Di sana makanan pokoknya adalah gandum. Kemudian dipikul sendiri oleh beliau, 1 karung gandum. Nah, oh ya, Bang Jang Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang. Dr. Zaril, Bupati Bangka 2024. Amin. Yap, amin. Makasih Bang Jang Ihsan. Bang Jang Ihsan udah ngambil hadiah yang saya janjikan, udah ketemu istri saya. Ya, mudah-mudahan nanti segera ketemu ya. Nah, sahabat-sahabat kita, sampai asisten atau ajudannya ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum orang yang beriman, biar saya angkat." Kan masa presiden yang angkat beras itu kan, dipikul pula. Nah, kata Umar bin Khattab, "Apa kamu mau menanggung dosa saya, dosa seorang pemimpin, kalau kamu mau memikul ini?" Nah, sedemikian rupa tanggung jawabnya. Lalu diantar sendiri oleh Umar bin Khattab ke rumah ibu tadi. Dan ibu itu tetap tidak tahu siapa beliau. Ya, setelah itu mungkin beliau tahu ya. Seperti itu, melayani sampai seperti itu, sampai memberikan makan yang pas kepada rakyatnya. Nah, saya berharap nanti Bupati Bangka yang akan terpilih maupun Wakil Bupati Bangka 2024 adalah orang yang punya jiwa seperti Umar bin Khattab ini, yang betul-betul melayani rakyatnya. Belusukannya bukan untuk pencitraan, tapi untuk mengetahui apa kondisi rakyat yang terjadi dan bisa memberikan solusinya. Tentu saja dengan kesolehan seorang Umar bin Khattab, Allah berikan solusi yang langsung saat itu ada. Nah, sahabat-sahabat tercinta, sekarang sudah jam berapa nih? Saya lihat dulu jam. Oh ya, sudah jam 20.30. Ya, baik sahabat-sahabat tercinta. Demikian tadi pembicaraan kita kali ini tentang memimpin sama dengan melayani dan mengabdi. Memimpin sama dengan melayani, artinya melayani rakyat dan mengabdi kepada Allah. Seorang pemimpin adalah seorang yang menjadi seorang yang bisa memberikan pelayanan sebagai pelayan bagi rakyatnya, dan seorang pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala.
dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat tercinta. Ya, terima kasih Kak Santi. I love you. Ya, ini ada nama TikTok Kurnia Santi. Kurnia Santi K Santi 77 ya. K, koma di atas Santi 77 itu istri saya, dan beliau ngasih love. Mau saya balas tapi tidak bisa love-nya. Saya bilang I love you aja ya. Nah, sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril, insya Allah saya akan lanjutkan lagi di acara Dr. Zaril 2024 Bupati, buka pikiran dan hati 20-24 menit pada jam 8.10 pagi ataupun malam di TikTok, Instagram, atau halaman Facebook 2024 Dr. Zaril Bupati Bangka. Nah, seperti itu sahabat-sahabat tercinta. Silahkan pantau terus, kasih komen, kasih saran, kasih kritik apapun. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Dan inilah salah satu cara yang saya lakukan untuk bersosialisasi sekaligus berkampanye bahwa saya siap insya Allah menjadi Bupati Bangka 2024. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril, kita tutup acara kali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril, mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insyaallah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810 PKS. Pastikan kita sehat. Orang normal paham. Terima kasih banyak semuanya. Kami Kawa, kami Dr. Zaril. Assalamualaikum. Yap, baik kasih semuanya sahabat-sahabat tercinta. Saya tutup dulu. Sampai jumpa lagi.